Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Alfa Khilafani NIM 530102 2 Oktaviani Eka Safitri NIM 530102 00205 M Alek Rahmatullah NIM 5301020009 dan Naufal Ahmad Ramadhani NIM 530102000177 ingin memaparkan tentang kekhalifahan Bani Umayyah II. Berdirinya Bani Umayyah II, Islam masuk di Andalusia yang semula bernama Vandal pada abad kedua sampai ke-5 Masehi, merupakan wilayah kekuasaan Romawi, tapi kemudian ditaklukkan oleh bangsa Vandal pada awal abad ke-5 Masehi. Setelah itu, datanglah bangsa Gothia ke Andalusia, memerangi bangsa Vandal dan menguasai Andalusia. Pada awalnya, bangsa Gothia ini kuat sekali, tapi kemudian banyak perpecahan dan menyebabkan kemunduran kerajaan itu. Perkembangan bahasa dan sastra Arab. Bahasa Arab masuk ke Andalusia bersamaan dengan masuknya Islam ke daratan itu. Shalibi yang mengutip keterangan Nicholson menyatakan bahwa pada permulaan abad ke-9 Masehi, bahasa Arab sudah menjadi bahasa resmi di Andalusia. Sejalan dengan perkembangan bahasa Arab, berkembang pula kesusastraan Arab yang dalam arti sempit disebut adab, baik dalam bentuk puisi maupun prosa. Perkembangan Islam di Spanyol. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peran yang sangat besar. Masa itu berlangsung selama hampir 8 abad atau dari tahun 711 sampai 1429 Masehi. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama dari tahun 715 sampai 755 Masehi. 2. Periode kedua tahun 755 sampai 912 Masehi. 3. Periode ketiga tahun 912 sampai 1013 Masehi. 4. Periode keempat tahun 1013 sampai 1086 Masehi. 5. Periode kelima tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Dan 6. Periode keenam dari tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Dalam sejarah dinasti Umayyah, mayoritas khalifah-khalifahnya dan para pembantunya tidak menghargai kalangan berilmu, kecuali dari kelompoknya dan yang bisa ditundukkan. Ulama-ulama yang bukan dari kelompok mereka dan yang tidak bisa ditundukkan, mereka kejar dan dibunuh atas perintah Raja Dinasti Umayyah. Berikut kemajuan-kemajuan pada masa Bani Umayyah tanpa melihat cara mereka mewujudkan kemajuan-kemajuannya, meliputi 1. Perluasan wilayah sampai batas-batas terjauh. 2. Nasionalisasi atau Arabisasi dalam bidang administrasi, yaitu dengan mengharuskan menggunakan bahasa Arab dalam pelayanan administrasi pemerintahan. 3.
pembentukan 6 lembaga atau departemen di pusat pemerintahan, yaitu Diwan Al-Kharaj, Departemen Perpajakan, Diwan Al-Rasail, Lembaga Korespondensi, Diwan Al-Khotam, Lembaga Pelayanan Stempel, Diwan Al-Barid, Lembaga Pelayanan Pos, Diwan Al-Khudat, Lembaga Peradilan, dan Diwan Al-Jund, Angkatan Bersenjata. 4. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur. 5. Pembuatan keping mata uang Arab pertama dalam sejarah pemerintahan Islam. Runtuhnya Daulah Umayyah II. 1. Konflik antara Islam dan Kristen. 2. Tidak adanya ideologi pemersatu. 3. Kesulitan ekonomi. 4. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Dan 5. Spanyol terpencil dari dunia Islam yang lain. Kemunduran atau bahkan kehancuran peradaban Islam pada masa Bani Umayyah ini disebabkan oleh: yang pertama, hancurnya kekuasaan Islam di Andalusia dan rendahnya semangat para ahli dalam menggali budaya Islam. Kehancuran kekuasaan Islam di Andalusia pada tahun 1492 Masehi berdampak buruk terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Para ahli tidak banyak memiliki motivasi untuk mengkaji ilmu pengetahuan lagi, karena mereka sudah merasa putus asa akibat serangan yang dilakukan oleh para penguasa Kristen. Kedua, banyaknya orang Eropa yang menguasai ilmu pengetahuan dari Islam di lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Tidak hanya orang-orang Islam yang diberikan kesempatan mempelajari ilmu pengetahuan, tetapi juga kesempatan itu diberikan kepada semua orang, termasuk orang-orang Kristen Barat yang tertarik untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh umat Islam. Adapun khalifah-khalifah Bani Umayyah, yaitu yang pertama Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, memerintah pada tahun 661 Masehi sampai 679 Masehi. 2. Yazid bin Muawiyah, memerintah tahun 679 sampai 683 Masehi. 3. Muawiyah bin Yazid, tahun 683 Masehi. 4. Marwan bin Hakam, pemerintah tahun 683 sampai 684 Masehi. 5. Abdul Malik bin Marwan, memerintah tahun 692 sampai 702 Masehi. 6. Walid bin Abdul Malik, memerintah tahun 705 sampai 714 Masehi. 7. Sulaiman bin Abdul Malik, memerintah tahun 714 sampai 717 Masehi. 8. Umar bin Abdul Aziz, memerintah tahun 717 sampai 719 Masehi. 9. Yazid bin Abdul Malik, memerintah 719 sampai 723 Masehi. 10. Hisam bin Abdul Malik, memerintah tahun 723 sampai 742 Masehi. 11. Walid bin Yazid bin Abdul Al-Malik, memerintah tahun 742 sampai 743 Masehi. 12. Yazid bin Walid, tahun 743 Masehi. 13. Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik, tahun 744 Masehi. Dan 14. Khalifah Marwan bin Muhammad bin Marwan, beliau memerintah tahun 744 sampai 749 Masehi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.